Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Adesinius, kali ini saya dan kru yang bertugas hari ini akan mengangkat tema tentang sejarah Benteng Huraba di Tapanuli Selatan. Sejarah adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari arus kehidupan. Karena dari sejarah, kita bisa belajar beberapa hal, seperti menghormati dan menghargai jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur demi mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Oleh karena itu, kami akan memberikan informasi sejarah kepada Sobat Adesinius, di mana untuk mengingat kembali tentang sejarah-sejarah yang bisa dikatakan kurang diperhatikan, seperti sejarah Benteng Huraba. Benteng Huraba atau yang biasa disingkat dengan sebutan Ben Hur merupakan suatu objek sejarah yang berada di Jalan Mandailing, Padang Sidimpuan, kilometer 19, Kelurahan Pintu Padang, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan. Benteng Huraba ini merupakan monumen dari peninggalan sejarah bangsa Indonesia pada tahun 1949. Benteng Huraba ini bukan seperti benteng yang kita pikirkan pada umumnya. Hanya saja, monumen yang terletak di dataran tinggi ini memiliki kastel mini yang berbentuk menyerupai bentuk benteng. Dan di depannya juga terdapat dua buah meriam bekas milik serdadu Belanda loh, yaitu meriam Simanis dan meriam Luksim. Seolah-olah ini menandakan sebuah bekas benteng pertahanan militer, yang mana pada peristiwa tersebut menggugurkan 27 pahlawan Indonesia, di mana diantaranya 16 orang anggota Angkatan Darat dan 11 orang anggota Polri yang dipimpin oleh pimpinan Komisaris Polisi Mas Kadiran pada tanggal 5 Mei 1949. Di sini kan saya ingin menanyakan tentang sejarah Benteng Huraba. Jadi bagaimana asal-usul kenapa Benteng Huraba itu dinamakan Benteng Huraba? Kalau menurut saya asal-usulnya Benteng Huraba, istilahnya orang Belanda zaman dulu sampai situ, nggak sampai Huraba, itu makanya dibilang benteng. Benar Pak, bahwa ada sosok ulama yang sangat berperan penting di balik sejarah Benteng Huraba ini. Siapa sosok ulama itu Pak, serta bagaimana ceritanya itu Pak? Ya memang ada, kalau sosok ulama yang berperan Benteng Huraba ada. Itu Tuan saya dari Eklibu, itulah sejarahnya yang tadi itu kan. Di garisnya tongkatnya di situ, saya dari kiri sampai kanan jalan itu kan. Ya, itu nggak bisa lewat lagi Belanda ke Huraba. Memang itu ada Tuan Syekh Eklibu. Iya, Eklibu. Apa harapan Bapak kepada pemerintah dan masyarakat terhadap monumen benteng sejarah ini, Pak? Harapan kami dari Desa Pintu Padang itulah istilahnya, masjidnya kan sekarang lagi nggak ada penghuninya. Iya, Pak. Itu harapan kita maksudnya itu adalah penghuninya. Kadang Maghrib, Isya, nggak ada yang ngajan. Maunya adalah yang ngajan, kan itulah harapannya. Biar istilahnya para pahlawan yang telah terdahulu dari kita mendapat istilahnya hidayah lah orang itu dari situ kan. Dan ternyata sejarah Benteng Huraba ini tidak terlepas dengan sosok ulama karismatik yang bernama Syekh Syihabuddin Nasution, atau sering dikenal dengan nama Tuan Syekh Eklibu, di mana Syekh Syihabuddin dahulu adalah sesosok ulama sekaligus pahlawan yang ikut membantu peperangan pada saat melawan kolonial Belanda. Dengan karomah yang dimilikinya serta ikhtiar yang dilakukannya kepada Sang Pencipta, Tuan Syekh Eklibu melawan pencegahan serangan Belanda dengan menarik garis menggunakan tongkatnya dari kiri ke kanan mengarah ke kiblat
Dan sekarang posisi itu bertepatan dengan letak monumen Benteng Huraba berdiri. Dengan kehendak Allah, atas apa yang dilakukan Tuan Syekh Eklibung itu, akhirnya membuat Belanda tidak bisa memasuki daerah Huraba dan Mandailing. Menurut keterangan dari serdadu Belanda, mereka mengatakan bahwa dari titik yang digaris Tuan Syekh Eklibung adalah bagaikan hamparan lautan luas yang tidak mungkin untuk dilewati. Kemudian Belanda pun dihadang oleh TNI, polisi, Brimob, dan rakyat Mandailing. Untuk mengenang peristiwa ini, maka pemerintah Republik Indonesia membangun monumen benteng dan masjid monumen Perang Kemerdekaan Republik Indonesia Huraba. Dalam tugu monumen juga dituliskan bahwa peristiwa tersebut tercatat di Belanda dalam arsip negara. Di puncak monumen Benteng Huraba ini terdapat sebuah tugu, dan batang tugu-tugu tersebut terdapat nama-nama para pahlawan yang telah gugur dan tercatat pembangunan benteng. Selain menjadi tempat sejarah, Benteng Huraba ini juga bisa dikunjungi oleh wisatawan loh, di mana wisatawan yang ingin melihat monumen peninggalan sejarah dan juga ini dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan. Maka dari itu diharapkan kepada kita semua agar Benteng Huraba ini dapat dijadikan sebagai alat untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, menumbuhkan rasa patriotisme, dan menghormati jasa-jasa para pahlawan. Sobat ADC News, demikian informasi yang kami sajikan pada kesempatan kali ini. Saya Leli Asyura Nasution. Saya Rian Papli Siregar. Saya Nurhani Fanilan Hasibuan. Bersama kru yang bertugas dari ADC News KPI UIN Syahada Padang Sidimpuan. Terima kasih dan sampai jumpa.